Ya Syekhana Syekh Abu Mudi. Kini saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhana Syekh Abu Mudi, Ya Ustadzana, Ya Ustadzana, Hafizakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma wa fahma wa alhiqni bis salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma hubbullahi lil 'abdi fala yumkinu ayakuna bihadzal makna aslan balil asa miyu kulluha idza utliqat 'ala Allah ta'ala wa 'ala ghairillahi lam tantalib alaihima bimakna wahidin aslan hatta innal ismal wujuda alladhi huwa amul asma istirakan la yasmalul khaliqa wal khalqa ala wajhin wahidin bal kullu ma siwallahi ta'ala fa wujuduhu mustafadun min wujudillahi ta'ala wal wujudut tabi' la yakunu musawiyan lil wujudil matbu'i. Yang kali tentang hamba cinta kepada Allah. Cinta hamba kepada Allah itu hakikat kan majaz. Karena menurut makna lughat mahabbahnya cenderung hati kepada sesuatu yang cocok. Monyo asku cenderung yang ke berat. Kemudian tentang ihsan dan jamal, sesuatu yang elok dan yang cantik, cocok cik, tetapi berbeda cik. Kadang-kadang bisa dilihat dengan mata kepala dan kadang-kadang hanya bisa dilihat dengan mata hati. Tetapi cinta kepada Allah, cinta Allah bagi hamba itu tidak mungkin bahwa ada cinta Allah bagi hamba dengan ini makna sama sekali. Mailu mana hamba kepada Allah, mailul qalbi ba Allah kepada hamba hanjir makna yang sebab Allah hantik nate le nate yang tinggal nate yang hanjir yang makna menyebab Allah. Bahkan nama-nama seluruhnya apabila diitlak ada Allah Ta'ala dan adakan Allah Ta'ala, itu tidak menerima itlak atas Allah dan lain Allah dengan makna yang satu sama sekali. Kan? Yang tak konkret yang kamu tulis. Merompak tabah kalimatnya na geken ke Allah, na geken kekan Allah. Yang wajib dengan makna yang berbeda. Mungkin dengan makna yang sama ke Allah pinyan makna, ke selain Allah pinyan makna. Anda minta contoh yang geplah kero kan, sehingga bahawa sungguh nama wujud yang dianya wujud itu paling meratai segala nama-nama nisbah berkongsi. Cukup jai kepakai kata-kata wujud. Ba Allah na bayangkan Allah na dan yang Allah yang cukup lehaukeun itu tidak mensumuli ia wujud akan sang pencipta dan yang diciptakan. Ada wajah yang satu, wujud dengan makna yang satu ke al-khaliq dan al-khalqi itu tidak bisa digunakan dalam satu makna. Bahkan tip-tip barang selain Allah Ta'ala itu maka bermula wujudnya itu diambil faedahkan daripada wujud Allah Ta'ala. Nilai pun yang paling sangat berbeda. Yang kan Allah nagakan wujud, tapi kan wujud dengan sendirinya, wujud dengan gepena oleh Allah. Maka wadakan
wahdatul wujud, wujud yang satu yang hakiki adalah wujud Allah, karena tidak campur tangan orang lain. Sedangkan wujud yang kan Allah, takluknya kudrah dan iradah Allah, itu makna campur tangan Allah. Maka wujud sitabi' khalqi itu tidak ada ianya wujud sitabi' itu sama bagi wujud al-matbu', iaitu al-khaliq. Pakcik sama, kena biarkan kedih, biarkan harus ada wajah sama, hanya saya sama pada itlak nama. Bak takun kata-kata wujud mentang ke Allah pih, na takun ke yang kan Allah pih, na takun etnan tagai. Bandingannya ya kalau Melayu mau tadi kadang-kadang susah untuk dipahami dengan ibarat yang kana dipermudahkan. Contoh kadang-kadang atau perbandingan berkongsinya lafai faras dan syajar pada nama al-jismu, taban guda ngembak kaya. Bak diitlakkan kata-kata jismon ke faras pi jismon, ke syajar pi jismon, karena makna jismiyah dan hakikat jismiyah itu menyerupai pada keduanya faras dan syajar, daripada tidak istihqaq salah satu keduanya faras ataupun syajar bagi bahawa ada ianya nama jismu pada salah satu itu asal. Yang asli itu jismu apakah farsu ataupun syajarnya hana, yang na pecit kedua-duanya boleh disebut jismon, karena jismon satu zat yang tersusun dari lele juzu, Mbak kaya karena juzu aja. Nah, bak kulit, uke, jabung, on, enam dan gaji kalitan. Jadi atas nama jismon sah diitlakkan dikun kepada bak kaya dan kuda. Yang asli ho pemakaian jismon ke bak kaya hanajit, ke kuda api hanajit. Maka tidaklah jismiyah bagi salah satu daripada keduanya syajar ataupun faras itu diambil faedah daripada yang lain. Dibeda dengan wujud guna, wujud ba al-khaliq asli, wujud pada makhluk tabi' atau mustafad daripada wujud yang asli. Ini hana kantuk tabahana yang asli. Bandua aspal asli tapi palsu. Dan tidak seperti demikian nama wujud bagi Allah dan tidak bagi makhluk, karena nama wujud pada Allah asli, pada makhluk tabi'. Dan ini taba'un, jauh perbedaan dari segi makna. Pada ketinggalan nama yang lain itu lebih nampak, seperti ilmu, iradah, kudrah dan lainnya. Maka tiap-tiap demikian nama tidak serupa padanya nama oleh khaliq dan khalqi. Jadikan hanya wujud mentang, lain pun deh perbedaan hantaban nama yang hidup pada Allah dengan yang hidup pada makhluk. Bermula orang yang menciptakan bahasa itu hanya saja menentukan ini nama pada awal bagi makhluk, karena makhluk itu lebih cepat terbayang kepada akal dan pemahaman daripada al-khaliq. Nan nyandum awai ke makhluk gubuh dia urung pegang bahasa, karena makhluk kan mutasawwar mahsus, sedangkan Allah hana mahsus. Kiban dah buhunan benda hana mahsus, jadi gebuhnanlah kepada khalqi lebih dahulu. Fakanas ti'amaluha fi haqqil khaliq bitarkil isti'arah. Maka nalah pemakaian nama-nama tersebut pada hak Allah sebagai pencipta dengan jalan isti'arah dan tajawuz dan naqal. Yang dari segi wada', bukan ditinjau dari segi asal dan tabi' atau tabi' dan matbu', dia lain segi. Dari segi wada', yang mungkin wada' kepada yang hana mahsus. Berarti gunakan kalimat yang kagak wada' kepada mahsus kepada yang hana mahsus, berarti kanli secara hakikat. Dan kata-kata mahabbah pada wada' lisan itu ibarat daripada condong jiwa kepada yang cocok, muwafiq dengan mulain, tabuh mana sesuatu yang cocok dengan jiwa katanya, condong jiwa katanya kenan mahabbah. Wa hadza, ini model condrong-condrong
Hanya saya ditasawurkan pada jiwa yang nakisah. Jiwa tanya, kurang. Tinggal kena, tinggal ke dia, anak kembajau. Karena mahabbah itu barang yang muafakat ia barang akannya jiwa yang nakisah. Fatastafidu binailihi kamalan. Maka dicapai oleh jiwa yang nakisah dengan mencapainya akan satu kesempurnaan. Fataladza binailihi. Merasa lezat ianya jiwa dengan capainya punya jiwa yang nakisah sesuatu yang ingin dicapaikan. Wate tercapai keinginan tersebut, merasa dirinya sudah sempurna. Yang ketiga, mailun nafsi kepada muwafiq mulaim mahabbah. Yang dari segi bahasa, wa hadza muhalun, ini mailu yang mustahil dari Allah Ta'ala. Karena seluruh kesempurnaan dan kecantikan dan kebanggaan dan kebesaran itu mungkin pada hak ketuhanan, maka dianya itu sudah hadir dan hasil dan wajib husul selama-lamanya dan pada azali, dan tidak ditasawurkan akan tajaddudnya tiap-tiap, dan tidak ditasawurkan hilangnya tiap-tiap. Jadi menyebab Allah Ta'ala hana kurang, diangkan Allah kurang ilai. Watena sesuatu yang muwafiq dengan nafsu di menjadi kamal, nyai kepada kamal watena yang muwafiq. Antara lain mailun nafsi kepada muwafiq terjadinya mahabbah. Watekana mahabbah kamal si nakisah buno, jiwa yang nakisah. Sedangkan zat Allah mungkin tawa ubina kamal kamu tumpuk hinan mendum. Hadirun wa hasilun wa wajibul husul abadan wa adlan. Jadi hana mungkin li tasawur wa Allah timbul kesempurnaan dudo. Mesti yang hana ile baruna lagi yang, sedangkan Allah awaikan kana, droga awaikan kana, dan ahwatena sangat-sangat sempurna. Payah dua kan sangat-sangat sempurna. Dia dapat tamah li. Fala yakunu lahu ila ghairih nadrun. Maka menyodor Allah kecukup sempurna. Tidak ada bagi Allah kepada lainnya Allah itu nadar. Nyatanya menggerling-gerling, gerling unan. Pui tanya kurang, pui lebih gop. Keinginan lah kita yang kepada yang lebih gopnya benar katanya sangat sempurna. Allah Ta'ala sangat sempurna. Jadi tidak perlu kepada kalian wiunun untuk mencari kekurangan kalian dan mencari kesempurnaan untuk menempel kekurangan. Hana perlu li. Hana tajaddud atayan ba Allah. Bal nadurhu ila dzatihi wa af'alihi faqat. Tetapi nazar Allah kepada zatnya dan perbuatannya maka hanyalah, dan tidak pada wujud kecuali zat dan perbuatannya Allah. Jadi yang nazar Allah kepada zat dan perbuatan, wujudnya mungkinlah wujud hakiki. Tidak ada pada wujud yang sebagai wujud hakiki melainkan zat Allah dan perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang zat lain, perbuatan orang lain, ciptaan daripada Allah. Hana ada dudo baruna, nyan yang model-model lagi nyan. Awai hana dudo baruna bukan hakiki. Yang hakiki yang awaikan karena kan gepena le orang lain. Karena demikian berkatalah Syekh Abu Sa'id Mihani rahimahullah ta'ala, tatkala orang membaca di hadapannya akan firman-Nya Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yang biu ayat ibaca le urang, cinta ia Allah akan mereka itu dan mencintai oleh mereka itu akannya Allah. Geplah aja. Coba ada tikana laule kan. Bihaqqin yuhibbuhum fa innahu laisa yuhibbu illa nafsah ala maknal kul wa an laisa fil wujud ghairah. Faman la yuhibbu illa nafsah wa af'ala nafsih wa tasanifi nafsih fala yujawizu hubbuhu zatahu wa tawabi'u zatihi min haitsu hiya muta'alliqatun bidzatihi fa huwa idzan la yuhibbu illa nafsah. Dua buah kalimat saja. Geplah bihaqqin yuhibbuhum,
dengan hak mencintai ia Allah akan mereka itu. Yuhibbuhum, nyan Allah, nyan menyo Allah cinta kepada makhluk benar-benar cinta. Bahkan karena Allah tidak mencintai ia kecuali dirinya di atas makna kul. Pun nilai Allah yuhgoh bercinta kepada makhluk, bercinta kepada drog secara menyeluruh, dan bahawa tidak ada pada wujud selainnya Allah. Bercinta ke drog, sedangkan yang wujud hakiki drog Allah. Maka si berangkasa hana dicinta kecuali drog dan perbuatan dirinya dan tasanif perbuatan je maksudnya. Maka tidak melampauilah cintanya akan zatnya. Jadi menyati drog maka drog hana cintai ilam, kebut drog hana cintai ilam, hana mungkin cinta kepada orang lain. Bermula tawabi' zat Allah makhluk. Dari segi dianya tawabi' itu beta tinjau kepada hal yang lain atas nama ikut Allah, musangkut dengan zat Allah. Otomatis dianya Allah ketika itu bercinta kepada yang kan Allah, makhluk tidak cinta kecuali dirinya. Jadi ya Allah cinta kepada makhluk wa tatawid bagi sahabat sahabat. Kena istilah muwid lamun umur utuh syekh, pak utuh, pak syekh, pak umur. Muputa-puta pak sahabat. Bahkan karena diri Allah sangat sempurna, Allah cinta kedua ilai pun. Karena hanya cinta kedua mungkin cinta kepada orang lain, sedangkan yang kan Allah hanya sakup pautnya dengan Allah. Sama dengan Allah pada cinta kedua cinta kepada selain Allah. Sebab yang selain Allah mensangkut dengan dirinya Allah. Menyalahkan surah cinta Allah kepada hamba kembali kepada roh. Pakai cipan ibarat-ibarat yang tertulis dalam kitab Dum Allah cinta kepada hamba. Bermula barang yang warid daripada segala lafaz pada cinta Allah bagi hambanya Allah, maka dia nyama itu ditakwilkan. Payah pakai makna lain. Sebab yang hakikat cinta kepada hamba, cinta kepada dirinya Allah. Dan kembali maknanya kepada kasful hijab an qalbi hatta yarahu bi qalbi. Kembali makna cinta Allah bagi hamba kepada membuka tabir daripada hatinya sehingga melihat ia seseorang akannya makna dengan hatinya, dan kepada tamkin Allah akannya hamba daripada dekat daripadanya Allah, dan tawakuf lam kembali lam kepada iradah Allah. Akan demikian kasyaf dengannya seseorang hamba pada azali. Jadi yang tutupu makna yang sebenarnya payah kasyaf itu. Kasyafnya lebih baru terjadi menyo Allah ka gebi kesempatan ke urangnya untuk kasyaf, dan tergantung kepada iradah Allah pada azali urangnya untuk kasyaf. Fahubbuhu liman ahabbah azaliyun, maka cinta Allah bagi siapa saja yang mencintai oleh Allah akannya seseorang itu terdapat pada azali, tak kala dinisbahkan kepada iradah yang azaliyah, yang hendak ianya iradah azaliyah mentamkinkan ini hamba daripada menempuh jalan-jalan ini qurbu. Pun ini gegerak lah mati tidak orang untuk suluk. Pada kalam suluk beramal dengan pelajaran-pelajaran dalam suluk tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak Allah ka getamkin nyan nilai pun baru terjadilah kasful hijab. Menyai tendro kena. Nyana kat tengah-tengah untang lai putih nah. Cinta Allah kepada hamba azali, ini menyatakan nisbah kepada terjadinya cinta Allah kepada hamba digerakkan oleh iradah Allah yang azali. Karena yang menggerakkan cinta Allah kepada hamba iradah yang azali sama dengan diri cinta itu pun azali. Dan apabila dinisbahkan kepada perbuatannya Allah yang membuka ianya perbuatan Allah akan tabir daripada hati hambanya, maka dianya cinta itu hadis yang terjadi dengan terjadi sebab yang menghendaki ia sebab beginya cinta. Payah kepegat sebab oleh Allah waktunya mengat Allah cinta ke kedanya hamba. Yang kelihat tadi duduk kejadian duduk. Jadi menisbah kepada terjadinya cinta Allah kepada hamba dari iradah yang azaliyah, cinta itu azali. Tetapi
untuk terlaksana puno benar sabah buat Allah yang gepu buat bak hamba puno yang dengan buatnya Allah cinta kepada hambanya kakali azali hadis kedalikan Allah Ta'ala la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah senantiasa hamba lun diputodro kepada lun dengan sunat sehingga ulun cinta akannya ya. Yang kesebab gepegat sebab ila Allah bak katanya butatim pun amalan sunat maka Allah cinta kepada katanya berarti menyebut ibadat wajib mentang pulang pangkaian Allah hanya cinta kepada katanya Allah baru cinta dengan le amalan sunat maka adalah taqarrub hamba dengan nawafil itu sebab bagi bersih batin dengan le tak buat sunat batin gelih dan terangkat hijab daripada hatinya bangka gelih batin dia tekan ibarat semeluh je nanda ya kan naga cermen lohro je menyo kutokan hande bangka glih deh gat deh lam beuk mentang na garis atau lalat yang baituh gat deh mamnya cermen kutokan lalat yang kajamun baru gat deh yang karaya dengan Allah Taala lagi yang terbuka hijab ba ati apabila ati kaglih ati baru glih taqarrub kepada Allah dengan nawafil dan hasilnya seseorang hamba pada derajat dekat daripada aponya jadi waktu kagerafa hijab yang kabeh kata muluh no hati kaglih dih Allah ngamata hati maka tiap-tiap demikian itu perbuatan Allah Ta'ala ken azalian dudo dan kelembutan Allah Ta'ala dengannya hamba ya Allah na lutufu na kasih sayang kelembutan gak yang ketiroro hamba ya pegat sebab bahwa makna hubbih maka dianya pegat-pegat atanya hingga gelih hati dan tau hamba dengan Allah itulah makna cintanya Allah akannya hamba dan tidak dipahami ini kecuali dengan contoh yang bagian kacah-kacahnya kan kahek itu fikir lima tadi pada bekas contoh mentang yang penting kasahnya tapi Allah harus gepegat sebab untuk menghasilkan kasyaf yaitu taqarrub bin nawafil yang hana tatim yang ka hana tagai kata tatim pernah hana nyampi lagi kita yang utama dalam asbab pula padi mesti perkataan tu meko bahkan di antara doa katanya ada je kan berikoh dikoh juga baik ada kemko ke wahwa dianya contoh bahwa sungguh seorang raja kadang-kadang mendekatkan ia akan hambanya kepada dirinya nah tiro pesuruh atau lamian ganyan yang sangat dekat dan mengizin ianya baginya pesuruh pada tiap-tiap waktu pada menghadiri tikarnya tempat duduk hana payah ada kaidin damang bebas tamang duduk gini ring babineh tikar duduk raja bahkan karena cenderung raja kepadanya abdin bahkan cenderung adakala karena ditulung oleh si abdin akan raja dengan kekuatannya bodyguard yang ni bodyguard yang menyaji hintik menyenauri yang hana-hana betul ini itu pun rubah juinan atau liyastariha bimusyahadati untuk bersenang-senang raja dengan kalennya si abdin dari dengar gajuh dengar tak urang dari bangai punya dengar liyastasirahu firai ataupun teman dekat raja bunonya bisa berkonsultasi untuk musyawarah ianya raja akan abdin pada pemikirannya abdin urang na pikiran puike no cemerlang ide-ide cemerlang ataupun supaya mempersiap ianya abdin asbab makanan minuman koki jadi sebab raja atau dengan tidoro pesuruh ganyan macam-macam nah tiga karena di bodyguard ataupun dari agak senang ke atau ide di cemerlang bisa diajak musyawarah ataupun koki jarang magun bagun pegai lah naik tak tanya yang le kaitu pui upo kemenamnya orang jarang kan poh enam kopi roti kering dua kerai
Kaya kapal sipto cak i doan yang menyebut kopi long guna bala kan. Tente ia putih. Ya mesti cak rote. Ya natahan dan yang li. Maka dikatakan orang ya le urang abdun bunoto malik yuhibbu. Condrongnya raja kepadanya abdun karena nama padanya abdun panema daripada makna yang sesuai baginya raja. Kengkailup makna apa no? Makna mahabbah muwafiq al-mulaim. Jadi na sesuatu yang cocok dengan raja abah hamba apa no? Hingga to wateto urang ikun yuhibbuhu. Raja mencintai akannya. Yang kata bos contoh to karena ada manfaat. Wallahu a'lam. شيخنا يا شيخنا شيخ أبو مودي. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudi ya ustadzana ya ustadzana hafizaka Allah.